Sebelum kita melanjutkan ke video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya channel podcast Bagi Horor bisa terus berkembang dan bisa membagikan horornya untuk kalian. Selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di podcast Bagi Horor. Kembali membacakan cerita dari thread Twitter, tapi kali ini langsung dikirimin sama penulisnya via DM Instagram. Dia juga salah satu pendengar podcast Bagi Horor. Dia ngirimin thread-threadnya di Twitter dan minta untuk dibacakan, yaitu dari @rzki_asfa @rizky_asfa dengan double A di belakang. Buat yang mau link threadnya, lihat threadnya, baca sendiri. Biasa link ada di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian punya thread, entah thread Twitter maupun thread Kaskus dan mau aku bacain, langsung aja kirim via DM Instagram ataupun mention di Twitter, dan bakal aku bacain, jadi lebih enak. Oke, langsung aja kita coba bacakan ceritanya dari @rizky_asfa, dan aku pilih yang paling terbaru yang berjudul Tumbal. Langsung aja kita mulai ke threadnya. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Pagi hari yang sejuk di pedesaan, suara burung yang sedang gosip terdengar di mana-mana. Matahari yang baru saja muncul menghangatkan badan gua di pagi yang dingin ini. Gak tahu, tumben aja aku bangun pagi-pagi banget. Biasanya jam 7 atau jam 8 baru bangun. Mungkin karena aku tidurnya gak malam banget kali ya. Jadi ya jam 6 aku udah bangun. Oke, kenalin, aku Tio. Bingung pagi-pagi mau ngapain, orang rumah juga pada masih tidur, mau main HP lupa dicas semalam, habis dipakai dengerin lagu pas mau tidur. Jadi baterainya lowbat dan harus dicas. Makin gak tahu lagi deh mau ngapain. Nonton TV, ya caranya paling pengajian doang. Ya udah, aku mutusin buat jalan-jalan keluar rumah. Entah kemana, yang penting gak gabut lah di dalam rumah sendirian. Teruslah aku jalan sambil nikmatin udara pagi yang sejuk banget hari ini. Kebetulan depan rumah tadi ada anak kecil yang udah pada bangun dan kayak masih setengah sadar nyawanya. Yin, ikut Mas Tio yuk jalan-jalan, daripada bengong kayak gitu, ajakku ke Hayin. Mau kemana sih Mas? Ya gak tahu kemana kek, jalan-jalan aja udah. Aduh, nanti dulu napa Mas, mau cuci muka dulu deh. Jalanlah akhirnya aku tuh, entah mau kemana. Kemana ya Yin yang enak? Tanyaku pada Hayin. Ke stasiun aja Mas, lihat kereta. Kan di situ bagus pemandangannya. Lah, kejauhan kalau ke sana mah. Lah, ya wes lah, ke jalan besar aja, beli serabi Mas. Jualan gak? Ntar udah jalan ke sana malah gak jualan lagi, sahutku. Ya jualan lah kalau masih pagi gini. Akhirnya kita ke sana buat beli serabi paling enak di tempatku. Bener-bener emang pedesaan paling mantep kalau pagi hari udaranya. Itulah yang selalu aku ucapkan dalam hati. Karena kan aku tinggal di Jakarta yang udaranya gitu deh. Sedangkan pas liburan doang pulang ke kampung. Wah, adem banget ya Yin udaranya kalau pagi mah. Di sini mah emang masih dingin terus Mas. Mau pagi, siang, sore, malam, ya sama aja hawanya. Beda sama di Jakarta yang panas banget. Ya makanya Mas Tio tinggal di sini aja, nggak usah pulang ke Jakarta Mas. Maunya sih gitu Yen, tapi kan Mas Tio sekolah.
Ya nggak bisa lah, ucapku. Terus mengobrol hingga tak sadar sudah sampai di tukang serabinya. Dan alhamdulillah ternyata jualan. Sambil menunggu serabi matang dan antrian juga cukup banyak karena emang enak banget serabinya. Paling enak jadilah antri. Di sini nih enaknya kalau liburan kemana ya, Yin? Tanya aku. Itu aja mas, ke kolam renang. Kan lagi rame banget yang datang, katanya sih bagus. Wah, di mana tuh? Gak tahu, aku lupa nama daerahnya. Dari apa yang diceritakan Hayin tentang kolam renang dengan inisial O, kayaknya sih emang enak tempatnya. Jarang-jarang juga aku renang jauh-jauh. Ya palingan kalau renang juga di dekat-dekat rumah yang masih murah banget. Setelah jalan-jalan, aku pulang ke rumah di mana orang rumah juga udah pada bangun semua. Habis dari mana mas? Tanya Sandi sepupuku. Jalan-jalan, beli serabi tadi sama Hayin. Oh, gak ngajakin aku mas, ucap Sandi dengan nada kesal. Ya kamu aja masih tidur. Ya udah tadi mas sama Hayin deh berangkat, balasku. Dicariin mbak sana mas, saut Sandi. Habis dari mana sih? Dicariin di kamar pagi-pagi udah gak ada. Kirain hilang diculik. Habis beli serabi tadi mbak. Kirain hilang. Mau jalan-jalan tadi ya udah dibeli serabi sekalian. Nenekku emang paling sayang banget sama cucu-cucunya, apalagi aku. Bahkan aku selalu diingetin makan terus tiap saat. Pokoknya wajib banget lah buat makan banyak. Setiap aku lagi nonton TV, pasti yang selalu dibilangin itu tentang makan. Karena emang udah faktor U juga, jadi setiap aku udah makan, tetap aja disuruh makan. Padahal aku makannya juga di depan dia. Tapi ya karena aku juga makan biasanya sehari sekali, jadi setiap disuruh makan, aku bakal jawab, udah. Maaf banget ya mbah, aku bohongin. Kalau nggak bohong nanti makan mulu. Di luar rumah aku lihat ada Siska lagi main HP. Aku berniat nanyain tentang kolam renang yang tadi dibilang sama Hayin. Si Siska, emang kolam renang bagus ya? Ya kata orang sih bagus, tapi aku belum kesana jadi nggak tahu deh. Enak kali ya sis kesana? Coba deh kamu kesana. Nanti deh kalau pada mau ya. Aku coba buat ngajak Lilikku buat kesana, entah mau atau enggak. Lik, jalan-jalan ke kolam renang. Oh iya Lik. Di mana itu? Kata Lik Marni. Kata Siska di daerah P. Ntar tak tanya coba Bude Darmi dulu mau apa enggak kesana. Aku terus meyakinkan Lilikku buat pergi ke sana karena aku penasaran banget sama tempatnya. Katanya Bude Darmi nanti aja minggu kalau jadi, kata Lik Marni. Seneng banget dong, langsung dijadwalin ke sana. Itu juga kalau jadi. Hari Minggu pun tiba, dimana hari ini aku bakal ke kolam renang Ya seneng dong karena hobiku juga kan renang, tapi jarang renang. Semuanya pada sibuk ngurusin perbekalannya, mulai dari Lik Marni yang sibuk masak mie, Bude Rati yang goreng telur, dan aku cuma nyiapin nasi doang. Daripada bengong ya inisiatif aja deh. Setelah semua makanan udah ready, ganti buat nyiapin baju-bajunya. Suka bingung sih aku kalau masalah style. Kayak nentuin warna selalu bingung. Misalkan baju merah cocok sama warna apa ya? Gitu aja terus sampai aku ngerasa bodoh amat mau nyambung apa enggak. Karena sekarang isi lemariku cuma warna pakaian gelap doang, dominan putih sama hitam, yang cocok dipakai ke warna apa saja. Udah siap semua kan ini? Tanya Lik Marni. Jalanlah kita akhirnya jam 9 pagi, biar bisa lama juga nanti di sana renangnya. Dan juga tempatnya juga cukup jauh, jadi ya harus pagi juga berangkatnya. Dikarenakan hari Minggu juga, orang-orang pada pergi liburan juga, jadi baru jalan 25 menitan, udah macet jalannya. Paling males sebenarnya kalau udah di dalam mobil terus kejebak macet. Pasti ada aja yang mabok. Nah di situ tuh aku udah mulai curiga ke Sandi, karena emang dia suka mabok naik mobil. Kalaupun dia gak mabok ya dia pasti tidur. Udah itu jalan satu-satunya dia biar gak mabok ya harus tidur.
Dia langsung minum antimo biar bisa tenang jiwanya. Gak lama dia beneran tidur setelah mencoba buat tidur. Wah, kelihatannya panjang banget ini macetnya. Pada liburan sih kayaknya, kata Lik Marni. Ada perbaikan jalan kayaknya di C. Jadi ya pasti macet ini mah, jawab Om Andi. Di sisi lain, mobil yang dibawa sama Mas Rama udah muncul pasien. Ya, si Laras si tukang mabok udah gak kuat nahannya. Untungnya aku gak di mobil itu. Bisa tertular kalau aku di situ. Mas Rama emang kalau bawa mobil udah kayak pembalap juga sih. Jadi ya pasti Laras mabok. Untungnya mobilku dibawa sama Mas Danu yang kalau bawa kenceng tapi aman. Gak kayak Mas Rama kenceng tapi setiap ada jalan rusak pasti disabet aja. Kurang lebih hampir setengah jam kita nunggu macet. Dan cuma jalan beberapa meter doang. Karena emang sistemnya buka tutup jalan. Mas, emangnya gak ada jalan lain mas? Tanya aku. Ya ada sih, tapi lewat desa C. Tapi nanti kayak lewat hutan gitu loh. Dan jalannya juga gak bagus-bagus banget. Coba we lewat kono. Lewat situ aja daripada macet-macetan, jawab Lik Marni. Ya udah, Tio, coba telepon Dika, suruh bilangin Mas Rama lewat desa C aja. Akhirnya emang karena gak mau macet-macetan dan udah agak siangan juga, akhirnya takutnya gak keburu sampainya, kita memutuskan lewat jalan pintas. Setelah itu, aku yang duduk di depan sama Mas Danu pun asik ngobrol, sedangkan di kursi belakang udah pada tidur karena emang AC mobil dimatiin dan pakai AC alami yang udaranya bikin orang pada tidur. Aku juga ngantuk sih, cuma ya gimana, ntar kalau aku tidur gak ada yang diajak ngobrol. Kalau gak diajak ngobrol, ntar Mas Danunya ngantuk, kan bahaya, lagi nyetir ngantuk. Gimana sekolahmu di sana yo? Tanya Mas Danu. Gimana apanya mas? Ya apa kayak perkembangan nilainya gitu. Mas Danu emang tipikal orang yang baik banget sama keponakannya. Kalau keponakannya dapat nilai yang bagus, pasti bakal dapat hadiah dari dia. Entah itu sekedar uang ataupun barang. Ya alhamdulillah sih mas, bagian mata pelajaran naik nilainya. Kayak bahasa Inggris contohnya. Ya alhamdulillah lah. Wah, lancar dong Inggrismu? Tanya Mas Danu kembali. Gak tahu juga sih mas. Coba kamu lancarin lagi deh, biar nanti nyari kerja juga gampang kalau Inggrisnya udah lancar. Selalu si Mas Danu tuh ngasih aku semangat. Tapi ya kadang emang bikin emosi juga. Kalau diajak ngobrol serius kadang suka gak jelas jawabnya, kayak diledekin gitu. Yo, coba kamu buka maps deh. Soalnya di jalan ini mas agak lupa, takutnya nyasar. Jalan juga udah mau keluar dari desa. Cuma ada beberapa rumah doang, di mana jalanan udah kanan kirinya kebun. Emang gini ya mas jalannya? Kok kayak jarang banget ada kendaraan yang lewat? Biasanya mah banyak. Kadang kendaraan orang desa juga pada lewat. Dan mungkin belum pada tahu juga kali sebagian orang. Mobil kami sudah mulai memasuki sebuah hutan. Hanya beberapa kendaraan yang terlihat berlalu lawang melewatinya. Terlihat dari kejauhan sebuah pick up yang membawa sayuran sedang terparkir di pinggir jalan. Terlihat seorang laki-laki mungkin umurnya sekitar 40 tahunan melambaikan tangan dari kejauhan. Mas. Kenapa tuh mas? Mogok kali ya mobilnya? Coba bantuin aja mas. Kali aja mas bisa benerin mobil. Kami pun menepi untuk menghampiri si bapak itu dan menanyakan kenapa berhenti di sini. Kenapa pak mobilnya? Tanya Mas Danu kepada si sopir. Mas saya juga gak ngerti. Tiba-tiba mogok lah bisa jalan. Ya wis pak, saya coba cek dulu ya. Barangkali saya bisa benerin. Wah, makasih mas, makasih udah mau bantuin. Sementara Mas Danu lagi coba periksa kerusakan mobil si bapak, aku coba ngobrol sama si bapak daripada cuma bengong doang. Habis dari mana pak? Biasa mas, tadi mau ke pasar B. Wah, bapak dari mana emangnya? Tanyaku kembali. Dari P mas. Walah, yang di atas gunung itu ya pak? Jauh banget sampai ke sini belanja sayurnya. Iya mas, emang kari tukur sayur selalu nang kene carinya. Selalu di sini carinya kalau beli sayur. Lah,
Di sana kan bukannya banyak sayur segar, Pak. Kenapa cari lagi di sini? Tanya aku. Ya ada yang gak ada sih, Mas. Jadi warga di sana pada nitip tuku sayur di sini. Sekalian saya store sayur. Asik mengobrol aku dengan Pak supir sampai ternyata mobilnya udah selesai dibenerin. Aku lupa waktu itu apanya yang rusak. Pak, ini sudah beres Pak mobilnya. Coba dinyalakan, kata Mas Danu yang selesai memperbaiki mobil. Sang supir pun mencoba untuk menyalakan mobilnya dan alhamdulillah mobilnya bisa menyala lagi. Wah, matur suwun ya Mas, wis bantu. Arep mare nang ndi emangi sampean? Koyoke rame-rame men ya. Mau kemana kok kayaknya rame banget? Ini loh Pak, mau ke kolam renang yang ada di P. Cuma tadi jalan gedenya macet, jadi lewat sini, jalan pintas. Oh alah mas, mending kena macet-macetan daripada harus lewat sini. Nah, emangnya kenapa Pak? Tanya aku. Gak apa-apa sih Mas. Yaudah Mas, maaf sudah ganggu waktunya. Matur suwun sekali lagi. Iya Pak, gak apa-apa. Selagi bisa bantu ya saya bantu, jawab Mas Danu. Setelah itu kami pun pamit buat melanjutkan perjalanan lagi. Sebelum aku naik lagi ke mobil, aku lihat anak perempuan di belakang. Pak, itu anaknya kenapa gak disuruh duduk aja di depan? Kasian, kedinginan Pak nanti. Si bapak dengan raut wajahnya sedikit kaget, ngecek ke belakang dan ya, dia bingung karena dia sendirian dari tadi. Anak siapa Mas? Itu loh Pak yang ada di belakang, kasian ngeringkuk aja dari tadi. Apa mau saya kasih jaket aja ya Pak? Kasian kedinginan banget itu kayaknya. Pak supirnya makin gak ngerti lagi sama apa yang aku ucapin. Mas, saya dari tadi di rumah sendirian loh Mas. Apa Pak? Sendirian? Jelas-jelas itu ada anak bapak di belakang lagi kedinginan. Aku pun ngomong sambil mencoba lihat ke belakang lagi dan bener aja, anak perempuan itu udah gak ada. Kaget banget dengan apa yang aku lihat tadi sampai si bapak bilang ke aku, yaudah Mas, lebih baik lanjutin perjalanannya. Dan nanti kalau ketemu orang di jalan hutan ini, apain aja gak usah diklakson. Aku yang bingung maksud dari si bapak itu apa, mencoba buat nanya maksudnya ke si bapak, tapi Mas Danu udah manggil. Ngapain kamu di sana lama banget tadi? Ayo masuk, kita lanjutin perjalanan. Tadinya aku mau ngomong ke Mas Danu tentang pesan yang dikasih sama bapak itu tadi, sekaligus ngasih tahu apa yang aku lihat di pickup tadi. Ya, si anak perempuan itu. Tapi aku gak mau ganggu perjalanan, jadi akhirnya aku diem aja. Enggak Mas, cuma nanya-nanya doang tadi soal jalan. Kanan kiri masih dipenuhi pohon-pohon yang menjulang tinggi. Jalanan juga memang benar belum sepenuhnya rapi. Masih ada yang berlubang, yang membuat Mas Danu lebih hati-hati lagi mengendarai mobilnya. Sampai tiba di mana di suatu persimpangan ada nenek-nenek membawa tongkat untuk menopang tubuhnya dan dia lagi nyebrang jalan. Pikiranku, kenapa ada nenek-nenek di sini? Dari tadi aku lewat, nggak lihat pemukiman warga sama sekali. Ada pemukiman tapi kan udah lewat jauh banget. Ada nenek-nenek dong. Kesian banget sendirian di hutan. Ngapain coba? Bantuin Gi, kata si Kevin. Aku yang inget pesan bapak supir yang tadi spontan bilang ke Mas Danu untuk jalan aja terus. Parah kamu yo, gak mau bantuin nenek-nenek sendirian, cemooh Kevin. Bukannya gak mau bantuin, kita juga kan ada urusan. Saat kami melewati si nenek itu, dia menatap mobil kami dengan tatapan kosong. Serem banget ya si neneknya, masih ngeliatin mobil kita tuh, kata Mas Danu sambil ngecek spionnya. Gak lama ujung dari jalan hutan ini udah kelihatan. Keluarlah kita dari sana dan udah kembali lagi ke jalan raya yang ramai, tapi gak semacet yang tadi. Hanya butuh 15 menit untuk sampai ke lokasi kolam renang setelah keluar dari hutan. Menunggu buat pembelian tiketnya karena ngantri banget, jadi cuma Om Andi sama Mas Rama yang beli tiket, yang lainnya nunggu. Firasat sih udah bilang gak bakal bisa berenang karena pasti rame banget kolam renangnya. Setelah beli tiket, masuklah kami ke dalam. Benar aja, udah bisa ditebak. Kolam renangnya dipenuhi manusia-manusia yang lagi liburan. Hanya ada kolam anak aja yang gak begitu penuh. Gak jadilah aku buat menikmati liburan ini.
yang pada akhirnya aku cuma jadi pengawas anak-anak, alih-alih menikmati dinginnya air kolam renang. Aku cuma ngawasin Zamil sama Sandi yang lagi main di kolam anak. "Woi, Tio!" Samar-samar aku berasa kayak ada yang manggil namaku. Tengok kanan, kiri, kali aja bener ada yang manggil. "Woi, Tio!" Aku panggil dari tadi kayak orang budek aja gak nengok. Ucap Alka. "Lah, kok kamu di sini?" "Ya liburan lah." Ternyata keluarga Alka juga liburan di sini juga. Alka itu temanku dari kecil, jadi nggak nyangka aja bisa ketemu di sini. Aku pun ngasih tahu keluargaku kalau keluarga dia ada di sini juga. "Lek, keluarga Mbak Juleha ternyata ada di sini juga ya?" "Wah, masa sih?" tanya Lemardi. "Iya tuh, ada di sana," kata aku. "Ya terus mau diapain?" kata Jana. Jana dengan nada ngeselnya memotong pembicaraanku yang bikin aku kesel juga. Jadi aku sama Jana itu emang gak akur. Dia kayak emang gak seneng kalau aku pulang kampung. Entah kenapa, aku juga bingung. Wes kan udah mulai bertengkar lagi kan. Lagi liburan kok malah berantem terus," kata Lek Marni. Dimanapun itu aku memang selalu ribut sama Jana. Ya sekedar adu argumentasi aja gitu. Sempet kesel banget lah aku. Setiap dia cari gara-gara sama aku, apa yang aku lakuin kayak selalu salah di mata dia. Sekalinya benar, pasti ada celah buat dia cari kesalahanku. "Udah noh, jagain Zamil sama Sandi." Dengan ada kesalnya aku jawab, "Bacot lo." Masih emosi aku pergi dari tempat itu, ninggalin mereka, keluar dari tempat wisata berniat buat cari udara segar di luar. Yang awalnya aku cuma mau cari udara segar doang, aku mutusin buat pulang aja ke rumah, karena malas saja percuma gitu liburan bareng Jana yang cuma bikin bad mood doang. Dikarenakan aku juga masih ingat jalan pulangnya, aku mencoba buat jalan kaki dulu menelusuri jalan raya itu buat sampai ke depan hutan tadi. Tapi ya baru 10 menitan udah ngerasa capek, jadi aku mutusin buat cari kendaraan umum aja. Aku nungguin angkot tapi gak ada satupun yang lewat depanku. Sekalinya lewat, setiap ditanya gak ada kejurusan yang aku mau. Sampai akhirnya ada delman. Aku tanya ke mamangnya, "Mang, mau gak antar saya ke desa C?" "Waduh, jauh banget deh ke sana." "Enggak kok Mang, gak jauh. Lewat jalan pintas saja ada kok Mang." "Lewat hutan itu ya Dek?" Aku jawab iya aja, tapi si mamangnya kayak rada ragu gitu sebenarnya mau nganterin aku lewat situ. Sampai akhirnya aku tawarin buat bayar lebih, dan akhirnya setelah aku bujuk, dia pun mau. Ya wis, mau deh, ayo naik dulu." Akhirnya aku pun bisa nemuin kendaraan buat pulang, walaupun gak berjalan sesuai yang aku mau. "Beneran nih Dek mau lewat sini?" kata si mama sambil ngeliat hutannya. "Iya beneran Mang, udah di depan hutan, masa mau balik lagi kita?" Mamangnya dengan penuh keraguan pun tetap masuk ke dalam. Entah kayaknya sih mamangnya pun tahu masalah kemistisan di hutan ini. Entah tiba-tiba kuda yang bawa kita berontak yang membuat roda delmannya juga rusak. Hampir saja kami terlempar dari tempat duduk. "Mang, ini kenapa sih kok kudanya berontak gitu? Belum dikasih makan ya?" tanyaku. "Maaf ya Dek, saya gak bisa nganterin Adi sampai dalam. Saya cuma bisa antar sampai sini." "Wah, kenapa Mang? Udah sampai sini malah gak mau lanjut antar saya?" "Tuh, lihatan rodanya tadi rusak. Maaf ya, Ra bisa antar." "Ya udahlah Mang, ini uangnya." "Gak usah Dek, gak usah bayar. Toh saya juga belum nganterin sampai tujuan." Si mamanya juga menolak uang pemberian dariku. Sampai akhirnya aku lanjutin jalan kaki. "Adi nanti tinggal lurus aja sampai ada pertigaan belok kanan aja. Terus gak usah coba buat nengok ke belakang, tetap jalan aja." "Iya Mang, saya juga tahu kok jalannya. Tapi apaan sih maksudnya gak boleh nengok ke belakang?" "Udah Dek, ikutin kata saya aja." Aku yang rada kesal karena harus jalan kaki sambil ngoceh sendiri, ngomongin si kusir kuda tadi yang gak bisa nganterin aku, dan HP ku berdering telepon dari Kevin. Yo, kamu kemana?" Kevin si bocah barbar yang kalau ngomong gak pernah diayak, sama sih kayak aku. Ya jadi setiap kita ngomong berdua, ya udah kata kasar-kasar pasti akan selalu keluar dari mulut kita berdua.
Gak usah ngegas kali. Ya, kamunya kemana? Dicariin kok gak ada. Aku gak mau buat ngasih tahu kalau aku pulang duluan. Aku pun mencoba mencari alasan ke dia. Ada temanku tadi dari Jakarta di luar ketemu. Jadi aku ikut mereka. Sorry nih ya. Sialan. Kamu yang ngajakin kesini malah kabur sama teman-temanmu. Saat aku lagi telepon sama Kevin, tiba-tiba dia manggil aku. Tio. Suaranya kayak saut-sautan. Ya, namanya hutan. Padahal cuma suara panggilan kayak gitu, tapi tiba-tiba badanku merinding banget seketika. Ya udah deh. Nanti kamu pulang sama mereka kan? Tanya Kevin kembali. Suara Kevin di telepon pun gak aku dengerin, karena aku masih fokus buat cari sumber suara itu dari mana. Yang tadinya aku mau nengok ke belakang, tapi aku lagi-lagi ingat pesan si Pak Kusir. Jangan coba buat nengok ke belakang. Ya emang gak mungkin, siapa coba yang manggil aku di tengah hutan kayak gini. Kevin terus manggilin aku di telepon. Halo, Tio. Sialan malah gak jawab. Iya, kenapa? Sialan lah, ngomong gak didengerin dari tadi. Iya, sorry, tadi lagi jawab temanku. Ya udah, nanti kau pulang sama mereka kan? Iya, nanti aku pulang sama mereka. Setelah sambungan telepon keputus, aku jalan dengan cepet-cepet sambil keluarin earphone buat mengalihkan suara-suara kayak tadi muncul lagi. Setibanya aku di pertigaan, aku lihat nenek-nenek yang tadi berangkat. Aku lihat dia diam di tempat, membeku, merinding, takut. Setidaknya itulah yang aku rasain pas aku lihat lagi nenek-nenek yang tadi. Aku gak mungkin nyapa, sedangkan aku pasti bakal lewat di depannya. Nenek itu duduk di sebuah batu di pertigaan itu sambil memegang tongkatnya. Tongkat untuk dia pakai buat bantu dia jalan. Aku beraniin buat jalan lagi karena mau gimana lagi. Masa mau balik ke tempat delman tadi, sedangkan aku udah setengah jalan. Punten mbah, permisi, sahutku. Dia pun mengangkat kepala setelah aku sapa. Wajahnya pucat, ada bekas luka di keningnya semacam luka robek yang habis dijahit gitu. Matanya yang sayu sepertinya kelelahan atau ngantuk. Dia cuma membalas sapaanku dengan senyuman doang. Mbah, permisi, jalan ke desa C bener lewat sini? Tanyaku buat sekedar basa-basi aja, tetap dengan senyumanku. Tanpa bicara ataupun gerakan lainnya, aku pun pamit buat lanjutin jalan. Lalu aku lihat di kamera HP-ku, si nenek itu masih ngeliatin aku. Sebuah mobil jeep berhenti di depanku. Dek, armaring di? Mau kemana? Mau ke desa aja pak. Bareng aja dek, saya juga mau arah ke sana ini. Aku awalnya menolak ajakan karena pertama, aku gak kenal. Dua, takutnya dia papain. Gimana kalau dia ternyata jahat, atau mungkin dia aneh. Itulah yang ada di dalam pikiranku saat itu. Udah naik aja dek, saya bukan orang jahat kok. Hanya kebetulan lewat aja dan saya lihat tadi jalan sendirian. Karena gak enak terus dipaksa naik, akhirnya dengan keberatan aku naik mobilnya. Dan ternyata ada orang lain di dalamnya. Laki-laki dengan perawakan layaknya orang desa pada umumnya. Tapi ada satu yang ekspresi wajahnya itu serem kayak preman. Habis dari mana dek? Kok sendirian aja? Lagi liburan pak. Cuma tadi saya pulang duluan dari rombongan. Lah, kenapa emangnya kok pulang duluan? Ya pak, gak seru. Jadi mending pulang duluan deh. Kayaknya dia bukan orang sini ya? Dari Jakarta ya? Ya pak, lagi libur sekolah jadi pulang ke kampung. Pantes pakaiannya beda aja. Dari situ aku udah mulai berpikir yang aneh-aneh tentang mereka. Mulai dari orang yang di mobil pada diem, cuma si sopir doang yang ngajak ngobrol aku dari tadi. Sampai aku mikir mereka sebenarnya penculik, karena si sopir juga udah mulai komentarin pakaianku. Setibanya di persimpangan yang harusnya tujuan desa C belok ke kiri, tapi si sopir belok ke kanan. Sorry pak, kan desa C lewat ke kiri. Kenapa belok kanan ya pak? Lewat jalan pintas di ini. Bukannya itu cuma satu-satunya jalan ke desa C ya pak? Kok lewatnya sini? Maaf pak, saya turun di sini aja deh pak. Nanti saya lanjut jalan kaki aja. Supirnya pun seperti meminta orang di sampingku lewat kaca spionnya. Masih ingat banget waktu itu aku dipukul sampai nggak sadarin diri.
Aku pun terbangun di sebuah ruangan seperti rumah. Tapi rumahnya masih terbuat dari kayak gubuk dan aku lihat ada cewek di pojok ruangan dengan tangan terikat dan mulut yang disumel kain. Wajahnya yang berdarah membuatku takut. Takut kalau itu bukan orang. Aku yang gak tahu harus berbuat apa mencoba mendekati dia dan menanyakan, di mana sekarang ini? Mbak kenapa? Kita ini ada di mana sih? Tanya aku. Aku nungguin dia ngomong dan aku lupa kalau mulutnya disumpel kain. Aku buka kainnya, dia pun jawab dengan terseduh-seduh seperti dia udah ngalamin sesuatu yang ngebuat kepalanya berdarah seperti itu. Mas harus cepat-cepat pergi dari sini, Mas. Maksudnya apa sih, Mbak? Kok pada aneh banget sih orang-orang yang saya temuin? Teman saya, Mas. Teman saya. Dia mencoba buat ngejelasin, tapi terpatah-patah karena dia harus menangis nggak berhenti-berhenti. Kondisi bibirnya juga ada luka seperti bekas pukulan. Awalnya aku kira dia salah satu istri dari orang yang tadi ngebawa aku. Emangnya kenapa sama temennya, Mbak?